Ada lagi mau tanya? Ada. Itu dokter. Kamu kok mukanya kayak Rukas ya? Rubin Castor yang punya Rukas. Oh iya. Cina mirip sama, paham saya. Apa nih? Jadi Ini dia paling alkoholik. beliau ini alkoholik. Iya, maraton juga. Maraton juga. Alkoholik. Sehari berapa botol dulu? Enggak Kayak gitu. Kalau botol juga nggak kayak gitu sih. Tapi gimana alkoholiknya, Be? Paling seminggu 5 kali lah. ya 3 kali 4 kali lah minum. Tapi tergantung minumnya. Jadi kalau minum ini gimana? Ini aku disclaimer ya. Iya. Kita ini kalau dokter tuh harus disclaimer biar nggak digoreng. Oke. Jadi kalau sebagai seorang muslim kan alkohol diharamkan. Betul. Sebagai seorang dokter aku nerima konsulnya. Jadi aku jawab sesuai ini, aku jawab sebagai seorang Dokter kesehatannya ya. Ya. Oke. Iya. Mantep nih. Disclaimer dulu. Bisa. Disclaimer dulu. Soalnya disclaimer dulu karena pasti nanti ada yang goreng nih. Ih, dokter kok menyuruh alkohol pasti gitu. Soalnya kan maksudnya pasti ada aja pasien yang nanya begini gitu. Pasti. Kan. Nah, kamu tanya gimana? Nah, kan tadi dokter bilang dokter punya temen tuh alkoholik nih minum nih. Iya. Sehari 3 botol. Dua tiga botol. Aku nggak bohong. Aku sih nggak nyampe segitu dok. Tapi kalau kayak gitu, dokter kan punya temen tuh half marathon juga kenceng tuh. Iya. Itu dampaknya gimana dok? Ya, ini seru nih ditanya nih. Jadi aku tuh lebih concern alkohol sebenarnya daripada rokok ya. Jadi rokok dan alkohol dan gula itu seimbang. Cuman tapi ada pembedanya. Gula itu diproses sama pankreas. Jadi ini buat teman-teman nih, kalau ada yang protes, kenapa kok gula berbahaya, dianggap berbahaya, rokok dianggap berbahaya, tapi rokok diedukasi bahaya banget, gula enggak. Karena gula itu bisa diproses sama organ namanya pankreas. Jadi yang ngebuat Steve Jobs wafat, kanker pankreas. Yang kedua, alkohol itu bisa diolah sama si hati. Oke ya. Lemak itu diolah sama empedu. Oke. Rokok tuh nggak bisa diolah sama apapun. Nyangkut ya. Jadi pure apes-apesan genetik apa enggak? Nah, terus kalau kita bahas alkohol, jadi tubuh itu ternyata sudah punya mekanisme, nggak tahu dari penciptanya gimana, kayaknya bisa memperhitungkan ada potensi alkohol masuk. Jadi ketika alkohol masuk, dia tuh bisa dipecah, diolah. Dan ada batasannya. Ketika dia sudah mulai hangover, itu artinya batas kadar alkohol di darah sudah terlalu meningkat. Jadi tubuh mengkompensasi dengan cara pipis. Oke ya, makanya kalau habis pipis, kamu kayak sadar lagi. Clear ya, karena itu mekanisme tubuh. Dia, wah ini udah pengen pipis banget tuh. Itu artinya tubuh tuh gimana caranya si alkohol ini keluar, makanya pipis. Terbuang. Ya, kalau sampai dia muntah atau jackpot, itu artinya kamu nggak pipis, terus alkoholnya telat untuk diolah. Jadi kelamaan di lambung. Oh nggak sempat diolah, dia keluar. Iya, makanya kalau buat peminum, aku nyaranin jangan dicampur antara rokok sama alkohol. Karena itu ngebuat lambung cepet penuh. Aku memang nggak pernah muntah. Ya makanya, ini jangan kau dulu. Mungkin Tapi pengecualian. sama, nggak pernah muntah kita. Rokokmu banyak. Nggak ngerokok. Vape. Ya, intinya kalau terlalu dicampur, orang yang sering jackpot, itu rata-rata karena dia nyampur. Jadi alkoholnya dibuat penuh. Jadi bukan minum tok, tapi minum dicampur cemilan, campur rokok. Wow, alkoholnya membuat. Paham kan maksudnya? Ini kan bukan untuk ini kenapa menerangkan jackpot. Iya. Nah, terus itu penjelasannya dulu. Nah, terus kenapa kok orang yang temanku ini masih bisa lari kenceng? Sama, karena alkohol tuh kalorinya gede. Alkohol tuh kayak bir, itu kalorinya gede banget. Itu alasan kalau dia nggak pernah bergerak, alkoholnya disimpan di perut, namanya alkohol abdomen, alkohol stoma. Jadi kalau dia terlalu sering mabuk tuh perutnya gendut, tapi gendutnya ke samping, Pak. Bukan depan. Samping ini loh. Karena lemaknya tuh di sekitar hati semua. Karena tuh kalori. Alkohol tuh gede banget kalorinya. Alkohol tuh gede banget. Nah, Tidak peduli apapun alkoholnya, jenisnya. paling tinggi bir. Oke. Bir tuh alkoholnya paling tinggi. Yang paling rendah tuh kalorinya tequila. 15, 11. Bukan seakan-akan kayak itu bang. Nah, ini kan aku disclaimer. Ini pasti kalau digoreng, Dokter Tirta mendukung orang yang tequila dong. Nah, pasti kan? Disclaimer dulu. Disclaimer. Itu kalau ditanya orang. Kalau orang tanya ke aku pasti bilang, bir tuh tinggi banget kalorinya. Tequila lebih rendah. Makanya industri alkohol di Amerika Serikat lagi booming kan tequila. Karena low kalori. Jadi di Amerika Serikat Western tuh lagi seneng yang low kalori. Nah, orang yang lari itu kan ngabisin kalori. Makanya si temanku tuh menggunakan logika awam. Wow, kalau aku minum alkohol banyak, aku lari aja yang banyak. Makanya kenceng. Cuman yang bahaya adalah ketika fungsi hatinya menurun. Nah, ketika kita tua, fungsi hati itu turun.
Jadi ya kamu masih 20 nggak apa-apa. Tapi harus berhenti nih dok, alkoholnya. Kurang antara kamu cari yang memang tidak dicampur. Sebahaya alkohol itu kalau kamu campur-campur, karena kan kita nggak tahu merek-merek itu kadarnya persennya berapa. Itu. Jadi kalau udah sama satu ya satu aja. Jangan di mix tetap bengek. Kayak contoh aku nggak bisa nyebut brand. Kamu minum terus di mix. Iya, mixernya itu kan gula. Iya. Gula tambah, nah itu yang nyebabin jadi enak. Jadi biasanya kalau aku tanya orang, kamu nggak bisa berhenti ya? Ya hindari alkohol yang gulanya banyak. Satu, kedua, mulai cari alkohol jangan dicampur-campur. Ketiga, puasa alkohol. Jadi kamu closing dose, kayak contoh dulu satu botol ini cuma 3, 4. Kalau kamu udah pure sloppy kan cepet hangover. Lama-lama kan kamu terkendali terus. Kalau di luar negeri, terlepas dari agama yang kuanut, di luar negeri itu disarankan maksimal 2-4 slot. Kalau mau sangat aman. Kalau mau aman. Ya 2 slot, 1, 2, 3, 4 itu udah langsung pipis. Kalau sebotol pun sebenarnya orang masih bisa hidup-hidup aja. Yang bahaya itu kalau etanol, alkohol oplos. Itu soalnya bukan alkohol yang layak diminum. Etanol ya. Yang buat kedokteran itu dong. Iya, itu. Nah, kalau kenapa kok orang barat suka banget alkohol? Karena dia musim keempat, musim dingin. Jadi di musim dingin, tubuh butuh energi untuk mendinginkan badan. Oh iya. Jadi energinya kalori hilang banyak. Kamu makan sebanyak apapun akan rentan kedinginan terus. Maka orang western yang semakin dekat dengan kutub itu alkoholik semua. Karena ngebuat badan jadi hangat, energi terus keluar. Tanpa perlu ngapa-ngapain energi keluar karena tubuh butuh. Iya. Jadi ketika kita kedinginan, energi tubuh itu keluar untuk menghangatkan badan. Sama kayak ketika kepanasan, energi tubuh keluar untuk dinginin. Nah itu yang teman-teman di sini tuh rata-rata tanya, wah kalau saya olahraga di tempat dingin nggak keringetan? Enggak, tetap aja energimu malah olahraga di dingin tuh lebih berat daripada di panas karena energimu kali 2. Makanya di barat pada minum itu semua. Di sini rata-rata nis kan, ada yang koktail. Makanya kalau kamu sadar semakin orang tua, dulunya dia murnian campur-campur, semakin tua semakin koktail ya. Tua-tua jadi koktail, cuman ngelons doang, minum sendiri, ngeracik sendiri, ya kayak gitu. Karena fungsi hatinya turun. Nah kalau temanku ini, kenapa aku nasihatin terus? Karena dia terus selama bertahun-tahun. Nah itu nanti yang bahaya umur 40 ke atas. Tiba-tiba fungsi hatinya jeriat gitu. Jadi sekali rusak terus. Terus dok, apakah yang Ini kamu kalau kayak mahasiswa ya, kamu menyiapkan pertanyaan? enggak. Karena emang banyak. Karena memang alkoholik. Enggak, karena memang banyak pertanyaan sama dokter. Kalau misalnya apa yang dilakukan sekarang ini apakah berdampak? Iya. Nanti berdampak ya? Iya, itu di usia 50-an. Ayo dulu. Tapi ada genetik, jadi setelah kita jaga di IGD, matinya manusia kalau normal ya. Normal itu maksudnya bukan karena musibah, bencana alam, kecelakaan. Itu karena kerusakan jantung, otak, hati, ginjal. Dah. Nggak jauh-jauh dari itu. Nah, apa yang kamu lakuin selama muda, kalau kamu nggak punya genetik yang ketahanannya kuat, ya kamu akan menjadi orang biasa-biasa aja yang matinya di antara berempat itu. Oke, dok, ada lagi pertanyaan. Tapi ada nggak kompensasinya kalau misalnya dengan, kan kalau misalnya orang konsumsi alkohol itu kan biasanya akan terjadi pada umur 50 itu kan adalah pengerasan hati. Betul. Kalau misalnya diimbangi nih dengan memakan serat yang cukup, makan brokoli, makan sayur, makan buah. Nah itu yang dilakuin sama orang barat. Makanya kan ini disclaimer kan. Kalau aku sebagai pasien, terus aku tanya, kamu tanya aku sebagai dokter atau aku selalu tanya ke pasienku, kamu tanya sebagai pandanganku dokter atau influencer kesehatan, atau kamu tanya sebagai pribadi Tirta. Kalau pribadi Tirta tak jawab suruh stop. Oke. Tak suruh stop. Kalaupun nggak bisa ya buat chill aja sama temen. Tapi kalau nggak bisa, tapi kalau sebagai seseorang yang di Western, imbangi sama serat itu betul. Itu alasan kenapa kalau di luar negeri makan steak sama wine aftertaste-nya bagus. Dia minum alkohol tapi seratnya juga kenceng detoxnya. That's it. Salah satu itu kalau di luar, kalau di sini ya bisa berhenti. Tapi memang betul salah satu cara mengimbanginya dengan serat dan fiber. Berguna itu dok berarti ya? Sangat berguna ya? Iya, itu kayak ibarat impas lah. Oke, kompensasi lah ya. Kompensasi sampai umur ya average 40. Ya. Nah ini contoh, aku kan nggak tahu hidupnya Arab selama umur 36. Kok bisa check up-nya normal ya kan? Kok bisa check up-nya normal, fungsi hatinya normal, ginjalnya normal. Kan aku nggak tahu tuh sama umur 36 hidupnya gimana. Dok, kalau secara detail buah apa dok? 5 buah yang menurutku paling sakti sih. Paling sakti menurutku tuh yang pertama alpukat dulu. Alpukat tuh sadis buat. Wah ya, karena alpukat itu Tinggi protein ya dok.
Loh, kok tahu terus kamu? Kamu nge-gym, Bu? Yes, chef. Aku Chef tuh? Iya dokter juga. kenapa kayak chef curiga gitu? Alkoholik dia, Dok. Aku Alkoholik. dipelajari, Dok. Sering nonton channel-channel kesehatan. Curiga gitu. Ngetes ya? Kenapa? Tes. Iya, alpukat itu balance sekali karena tinggi protein dan ini, kamu tadi cek apa ada HDL, LDL. HDL itu kolesterol yang dibutuhkan tubuh dan orang awam bilangnya lemak bayi. HDL alpukat itu tinggi banget. Bagus. Yang kedua, buah kedua itu pisang karena tinggi kalium. Itu bagus buat jantung, bagus buat tubuh dan bagus buat serat. Pisang. Yang ketiga itu menurutku secara pribadi yang aku suka itu tetap aja adalah buah apel. Apel itu substitut soalnya. Substitut jadi kalau misalkan kita sarapan capek makan nasi pakai apel. Yang ketiga kelapa. Itu sulit banget dilawan itu. Karena itu mirip banget sama cairan tubuh. Nggak bisa dilawan. Yang terakhir itu aku bingung ya, itu nyebutnya buah apa sayur ya? Tomat. Iya, terbaik. Kalau sayur, aku hafal. Sayur tuh sulit banget dilawan tuh brokoli coy. Brokoli itu semua mineral punya, vitamin punya, makanya ulet suka. Makanya kalau kamu sadar, ada tips kan mencuci brokoli pakai baking soda. Karena ulet tuh paling suka brokoli karena dia high nutrien. Jadi kalau ada ciri ngecek sayur keren adalah, kalau sayur itu ada uletnya, bolong-bolong, berarti sayur ini memang nutrisinya tinggi. Sampai ulet aja suka. Karena kan ulet akan memakan sayur buat kepompongnya kan. Nah, berarti nomor satu tuh brokoli. Kedua itu semua makanan-makanan yang kayak contohnya kayak semua sawi, pocai, wortel, pocai, sawi, terus wortel. 3 ini juga luar biasa tuh. Itu top 4 tuh timun. Itu memang antioksidan yang sulit dilawan. Terus kalau yang kelima menurut aku nggak tahu kategori sayur apa itu bawang. Bawangnya putih, merah. Putih sama bombay. Makanya kalau orang habis makan bawang kentutnya kan nggak enak banget. Itu sebenarnya karena dia menetralisir mikrobio di dalam Dok, dalam tadi usus. pisang bagus. Berarti kalau pisang goreng nggak apa-apa? Nah, ini Gorengan. Ini mulai kan? cari-cari dong. Tes dok. Nyumpet enggak? Tes emosi dok ini. Tes emosi dok. Umur berapa ente? Ente ya. Pisang goreng ya? Ya, goreng. Nggak sekalian kol goreng. Nah, Tapi kan kok nggak disebut tadi? Ya udah, apa? Pisang goreng, kol goreng. Sayur keren dok, berarti tahu di dalamnya toge gitu. Digoreng. Itu mau. Itu mau. Nanya ya. Ini itu mau. ini ya. Ini jadi kau bayangkan nih ya. Nih ya, ini mulai tadi kan udah agak branding kalem ya. Kalem dok. Pertanyaan kayak kau tuh pertanyaan ngeselin gitu kan. Jadi kau tahu gorengan itu yang berbahaya, yang tidak direkomend dari gorengan tuh minyaknya mas. Ngerti minyak kan? Minyak. Nah, minyak ya. Minyak itu kan digunakan berkali-kali. Kau pernah lihat tukang gorengan itu pakai minyak bimoli sekali pakai? Enggak. Bangkrut kan? Nah, kalau di rumah goreng sendiri nggak apa-apa. Kamu pakai minyak sekali pakai. Nah, karena minyaknya berkali-kali jadi gurih kan? Udah minyak dicampur tepung. Minyaknya sampai hitam. Nah, terus minyak-minyak ini akhirnya ngumpul. Nah, itu menyebabkan nggak bagusnya. Lagi pula mending kolak mas daripada pisang goreng ya. Mending pisang mol. Kau tahu di Jakarta tuh pisang molennya sekecil apa bos? Ya pisangnya segini, molennya gede. Ciri khasnya gampang kalau orang kebanyakan minyak, kulitnya bopeng sama jerawatan. Jangan tersinggung ya, kan udah masuk TV. Gak apa-apa ya, masuk TV terkenal. Ini kalian yang masuk TV kemarin kan? Iya. Karin lah ya. Iya. Apa? Nggak tahu masalah banget. Tapi kalau yang tadi kayak alpukat gitu tuh makannya makan gitu. Nah, di jus gak apa-apa. Ini yang sebenarnya gak masalah di jus tuh. Kan dulu ada yang bilang, kayak coklat gitu tetap nggak boleh berarti ya. apa kok tahu-tahu ada apa? Ini baca chat emosi dokter katanya. Enggak ada yang salah dok. Gak ada yang salah, gak ada itu emang harus seperti itu garap ya. Itu biar dia. Aku tahu habis pulang dari sini mereka pasti gibah bacot kali kan ya. Ya kan siapa tahu kan. Siapa tahu. Lagi ngomong bacot tahu, terus pulang mati stroke. Hilang deh satu dikubur. Enggak gitu. Enggak. Mungkin gitu. Tadi apa ya pertanyaan? Pakai gula atau Pakai gula. Jadi sebenarnya kalau jus tuh nggak apa-apa. Nah. Jus tuh nggak apa-apa. Jadi kayak yang nggak boleh itu kalau jusnya disaring.
Oh. Jadi kan ada orang tuh, Ekstrak. Jus disaring tuh apa? jadi jus, terus cuma minum airnya itu loh. Enggak paham. Ini jus buah, terus yang diminum cuma airnya, sari-sari dibuat semua. Itu kalau cuma minum air gulanya itu. Oh. Yang kayak Saya jeruk bisa gini. apel di blender, tapi Ah. apel seratnya dibuang, air doang yang diminum. Iya, itu cuma minum air gula. Itu yang sebenarnya juga boleh kan diperas tuh. Iya, kayak gitu. nggak boleh. ya mending dimakan aja langsung. Oh. Karena kalau air gula itu bergunanya buat olahraga. Jadi misal kau habis lari, habis nge-gym minum itu malah nggak apa-apa, sari-sarinya toh. Cuman kalau memang buat harian, malah sari-sarinya itu yang berguna. Nah, untuk alpukat, kenapa kok dikasih kadang susu kental manis Iya. gitu kan? Karena kalau kena bijinya pahit. Nah, makanya dikasih, cuman nggak usah kebanyakan. Tubuh masih bisa kompensasi gula tuh 50 gram per hari. Jadi kalau kamu ngasih susunya tuh dikit, cuman sedikit, itu paling cuman 5 gram lah. Yang bahaya tuh kalau es teh manis. Kan pakai sendok tuh, sendok gula pasir. Iya. Maksimal tuh 25 gram gula tambahan. Nah, satu sendok tuh udah 5 gram. Kau minum es teh manis 4 udah 20 gram. Kau minum es teh jumbo 10 tahun, udah remuk lah, ginjal. Itu sebenarnya. Si met. Tapi lu kalau makan sering minum es teh manis apa air mineral? Sering es teh manis. Es teh manis. Es teh manis. Jangan dibayangin. Gue paling gila minum air putih. Oh, iya, Apa? Iya, tapi teh botol. Poci. Bisa dihitung jari. Bisa dihitung jari. Tapi teh manis, teh manis. Iya. Air putih gue kayak Nah, gila. makanya kan orang-orang suka es teh manis. Itulah kuncinya kenapa ini konspirasi sih. Jadi Gila. kau pernah mikir kalau bahwa bisnis di Indonesia kalau kita pengen cuan itu jual gula, Iya. bukan jual gula pasir, kopi susu gula aren, es teh jumbo, es tehan. Emang habitnya kita tuh suka rasa itu. Nah terus kalau ditanya kenapa orang zaman dulu, ini ku jawab kenapa orang zaman dulu tetap ngerokok umur sampai 120 tahun. Ya karena zaman dulu nggak ada Grab car, zaman dulu jalan kaki. Ya, kau pikir pakai otak, zaman dulu tuh jalan kaki. Nggak ada yang namanya es, ya adanya sayur. Ya nggak ada tuh goreng-goreng, bakar, nggak ada. Adanya tempe gitu kan, sayur, ya kan. Buah langsung dimakan. Rokok satu nggak apa-apa. Nah orang zaman sekarang udah rokok, minumnya pemanis, ya kan, nggak pernah olahraga, mati. Ya jelas lebih mudah lah matinya. Tolol. Terus Mabuk nih agak seru dan lumayan kontradiktif sih. Ada beberapa orang dok yang kalau mabuk parah dikasih susu, ya tau lah ya brand apa, yang iklannya naga dalamnya susu sapi, logonya beruang. Itu ngaruh nggak, dok? Nah itu karena dia itu menyeimbangkan kondisi lambungnya. Itu bukan suges. Jadi susu itu membuat kan rantainya di susu itu panjang. Ini sains kalian nggak bosen kan? Maksudnya pulang dari sana si ini bilang bosen banget gua ngantuk. IPA dong, IPA saya. Aman. Ini jago nih. Ini jadi kalau susu itu karena rantainya panjang, dia tuh menyeimbangkan di dalam perut asal dia nggak ada alergi laktos. Makanya ketika dia namanya lambung nggak enak karena alkohol itu kan asam lambungnya bergejolak terus dikasih susu itu akan ngebuat langsung Pak. Oh. Jadi alkoholnya keluar lewat feses sama lewat pipis, asam lambungnya jadi normal. Memang betul. Jadi tapi nggak hanya merek itu, semua produk. Semua susu. Cuman efek sampingnya nanti kamu langsung parah dua kali tapi langsung hilang semua. Oh iya. Berarti bagus dong dok. Ya aku menyarankan ya nggak apa-apa kalau minum susu. Makanya kan ada orang namanya makanan basian kan. Iya. Basian itu terjadi karena kamu lapar, asam lambungmu naik semua. Terus kan namanya asam lambung naik, hormon lapar kan nganggapnya, wih lapar nih bos, asam lambung naik. Kamu jadi makan. Nah setelah makan jadi sadar kan. Ya karena yang ngebuat muntah mual itu sebenarnya asam lambung yang pengen keluar semua. Karena gublok-gublok sama alkohol. Jadi kalau nggak kasih susu ya dikasih makanan. Oke, kalau disuruh milih dok, which better? Air kelapa, susu, atau air putih biasa gitu? Oh, aku air kelapa jelas. Air kelapa. Iya, paling jelas karena langsung pipis. Oh. Langsung pipis. Karena tujuannya alkohol tuh gimana caranya alkohol tuh secepat mungkin keluar lewat Keluar, pipis. ya. Semakin cepat keluar lewat pipis, kamu kembali ke sadar cepat membaik. Air kelapa yang kayak di Supermarket. itu bukan ya berarti? Yang kelapa, ya yang air kamu baca tulisannya di. Jadi kalau ngeceknya, wah ntar bisa placement di sini ya. Dapat nanti ya. Kita mau minta Oh enggak. Jadi kalau misalkan ngeceknya air kelapa yang di minimarket tuh bagus apa enggak, lihat dari belakang. Oke. Dia nanti akan klaim air kelapanya itu berapa persen. Nah kalau mendekati 90 itu yang proper. Oke.
posisinya. Ada cuma rasa toh, ada yang cuma rasa toh. Ada yang cuma rasa. apa maksud terus di apa terus gitu. Enggak, ada yang mirip. Ada yang mirip. Ada yang mirip. Jadi kalau kamu masih hobi minum, saranku sama ini, aduh jangan pernah di mix sama energy drink. Nah itu bahaya tuh. Jantung ya dok? Iya, itu yang nyebabin masalah. Karena kan alkohol itu kan menurunkan detak jantung. Alkohol itu kan depresan, jadi dia tuh semakin banyak alkohol, jantungnya jadi lambat. Relax. Makanya kalau dicampur sama narkoba yang gele, chaos orangnya, jadi teler banget. Sama benzo juga jadi teler banget itu kalau di kalangan orang yang baca aku koneksi antar obat. Nah kalau dia dicampur sama energy drink kan jadi chaos pak jantungnya. Alkoholnya itu nurunin detak jantung, energy drinknya tuh memompa. Itu Jantung berlawanan dia. berlawanan. Makanya kalau mau minum ya udah dicampur sama apa itu? Air putih. Bukan siapa itu soda apa? Iya, soda Ya, water. soda Soda water itu udah paling normal. Kalau kuat-kuatan ya mending Pure. nggak. Kalau zaman dulu aku selalu Macallan. Singleton kalau aku dulu. Sekarang jangan ya, nanti saya di Iya. framing. Wah, tuh minum Singleton dulu ya, dulu ya. Ya makanya ini juga. Aku kalau sorry tak potong Iya, iya. dulu. Kalau norak, aku rasanya biasa kalau minum Grey Goose. Rasanya vodka, banget. vodka. Parah loh. Makanya sempat dikeluarin statement bold kan nama si Jaeger. Kalau kalian tahu Jaegermeister itu kan dulu sempat ada trennya tuh dok yang pakai energy drink kan. Oh. Kita sebut aja misalnya Red Bull, Krating Deng. Si Jaeger sendiri di website resminya udah bikin statement bahwa dia tidak boleh di mix dengan Oh iya? energy drink. Iya. Makanya dia sekarang bikin satu mix up dari dia resmi gitu, official mixnya pakai si itu tonic water. Iya karena tuh sebaik-baiknya mix tuh jangan sampai yang ada gulanya. Whisky dicampur sama green tea. Whisky tuh paling enak malah nggak diminum sama apa-apa. Gunanya whisky itu cuma minum di still water pakai es red terus ngobrol. Gitu loh. Nah, kalau ini kita cokok-cokokan. Asui. Budaya kita ya itu budaya. Iya, jadi Tapi kalau dulu aku pas hobi minum ya aku nggak tahu ya. Pas aku hobi minum tuh akhirnya aku lebih mencari yang lounge, Jadi yang benar-benar bisa buat ngobrol, Ya. bar, paling sering di Akta dulu aku. tapi bener kayak whisky, vodka, tequila tuh maboknya beda-beda atau Beda. Karena kan kandungan kimianya beda. Kita harus lihat betul itu beda. Itu bukan mitos itu. iya makanya Itu kenapa fakta. bisa beda-beda gitu? Karena cara pembuatannya beda. Kayak bir itu dari apa? Dari beras toh. Ah. Terus satunya lagi dari apa? Nah, karena reaksi kimianya beda, maka reaksi ke tubuh pasti beda. Jadi memang betul ada yang segmented kayak contoh kalau orang minum alkohol A dia jadi hiperreaktif. Ya betul. Itu betul. Itu bukan mitos. Makanya kalau dicampur-campur resek dia. Nah, kalau ada orang berantem, ada orang tuh resek, udah aku langsung cek nih. Berantem ya, alkoholnya apa? Udah. Segmented. Udah. Nggak bisa tak sebut ya. Nggak bisa. Tapi kalau orangnya pengen ceramah itu kan kayak lagi ngobrol banyak pikiran. Aku sih dulu pas lagi stressful bukan bukan aku menyuruh disclaimer ya. Kan sekarang sudah berhenti. Aku tuh nyetok tequila yang gambar Meksiko dulu. Apa topi tequila yang logonya Meksiko itu teman-teman netizen Kan ada Patron. Meksiko. Iya, patron ya. Patron. Patron bukan ya apa Jose ya? Cuervo. Iya, pokoknya. Bukan. Ada yang tutup botolnya topi. Iya betul kan, tuh si yang tequila pokoknya simbolnya tuh Meksiko. Dan itu yang aku minum, yang kedua si Macallan atau Singleton. Terus udah 2, aku hindari vodka sama gin. Gin tonic itu tak hindarin. Kenapa tuh? Enggak, karena impactnya pusingnya luar biasa parah. Enggak kuat. Nah kalau Jaeger aku minum tapi sambil dengerin musik rock, itu cocok. Dulu, sekarang udah berhenti. Alkohol dengan soda bakalan menghancurkan lambung, lebih menghancurkan kalau dicampur sama energy drink. Energy drink itu ya minum aja energy drink. Orang minum energy drink itu biasa kalau dia naik motor, olahraga yang adrenalinnya tinggi. Iya. Tapi kalau kamu intinya lagi have fun terus dicampur-campur itu jangan. Jadi biasakan kalau minum, cobalah minum tuh murni. Tapi bukan segelas pure, minum segini-segini loh, Cok. Menikmati, Cok. Jingat. Dikit ya. Ciu, waduh, ngeri kali. Di sini mah kacau dok, apalagi di blok 10 detik. Aku bisa tequila tuh sebotol sendiri. Oh. Tapi chill sendiri, Dikit-dikit. chill dikit-dikit. Wah, itu nggak kerasa sambil ngobrol. Ngobrol Enggak, tapi ada bedanya nggak? apa?
kecil kita. Cuma ada 1-2 orang ya. Iya, 1-2 orang. Nggak bisa. Nggak usah disebut sih. PLT ya? Kemalaman nih. Kemalaman nih, kejar nih. Tadi apa lagi? Telat nih, jam 8 nih, telat nih, ayo. Minum sebotol sendiri untuk intensitas. Kalau minum sebotol langsung kayak entek gitu, Kamu nggak memberikan kesempatan ya nggak hati boleh. untuk chaos no. Jadi ibaratnya piye ya lentrangke ya. Pakai analogi aja deh. Kamu tahu akuarium kan? Akuarium apa ya? Akuarium ikan itu kan ada filternya. Semakin gede akuariumnya, semakin ini mah dua ini cocok sih anjing. Aku nanya dong. Udah tobat. Istighfar, hai. Anjing kan? Ya emang sih. Kamu kok bisa ketemu sih orang-orang ini? Sabar. Bilang akuarium dia langsung matanya beda kan? Ya tai ya. Akuariumnya Ikan. Nggak perlu Dia tanya. dia tadi tanya akuarium apa? Ya akuarium itu ikan. Iya, Begitu kau ngomong itu langsung ya Allah. Loy. Ya, Gak tahu otak lu. iya. Jadi akuarium ikan, semakin gede akuariumnya, itu filternya gede ya lah. Iya benar. Nah, kalau kau filternya hatinya kan nggak bisa gede-gede, kau Benar. langsung gocok, ya hati nggak punya kesempatan untuk memfilter dong, numpuk airnya. Nggak boleh berarti itu. Makanya minum segojokan botol sama minum kecil-kecil itu beda efeknya. Iya, benar. Kalau langsung segojokan, Langsung. rese orangnya, karena langsung chaos, langsung masuk otak itu. Gitu loh bang. Ya kita budayakan ya sekarang ya guys. Kecil-kecil aja gitu loh, tapi budayakan aku sih lebih ke campur tonik Jangan aja. incer target gitu. Asu. Oh sama betul, arak Bali itu memang enak karena dicampur kopi. Art Bali. Arak Bali. Arak Bali itu ada yang Kopinya deh. ada yang kopi, jadi alkohol Bali itu ada yang produk lokalnya Bali, itu alkoholnya ada kopinya. Wah itu rasanya jos, itu dulu dijual di Bali sama dulu disempet di M Block, nggak tahu sekarang masih ada apa enggak. Tapi alkohol sama kopi kalau di mix itu sebenarnya nggak apa-apa tuh. Nah itu arak Bali itu, sebenarnya nggak apa-apa. Jadi kayak kita lagi americano. Habis itu Sejam minum alkohol. setelahnya kita minum si. Nggak apa-apa. Nggak apa-apa berarti ya? Iya nggak apa-apa, lebih bahaya kalau energy drink. Oke. Oh kamu belum pernah? Selama ini tuh nahan kayak karena ngerinya ke lambung juga. Jadi kayak kalau ngopi nggak mau. Oh nggak apa-apa, nggak apa-apa. Yang bermasalah tuh kalau kau makan banyak, misal kamu makan nasi banyak terus minum alkohol, tak jamin muntah itu. Jadi makannya itu jangan kebanyakan kalau kamu mau menikmati. Kalau enggak tambah rese karena gulanya jadi jeblok. Itu tapi ya paling baik ya dikurangi. Iya. Kalau punya uang ya beli alkohol yang agak mahal. Nah pembeda alkohol mahal sama murah itu distilasinya. Semakin mahal tuh semakin enak di tenggorokan. Thank you. Jadi kalau ada orang open table terus dia ngasih kamu alkohol yang sangat mahal, Iya. orang ini berarti memang benar pure mau traktir. Thank Tapi you. kalau traktir kasihnya alkohol murah ya non sewu, itu di tenggorokan sakit bro. Pedes dok, pedes. Nah, Kamu Dok. traktir mahal-mahal ya? Mahal. Kenapa traktir mahal lah? Mahalnya banyak deh masalahnya. Pernah habis berapa deh gitu? Bener ya. Dok, kalau misalnya itu fakta atau mitos, minum atau makan mentega sebelum minum itu jadi susah mabuk, benar atau tidak? Masuk cuk, mitos sih cuk. Mitos. Enggak, susah mabuk. Kalau mau susah mabuk jangan pernah alkoholnya dicampur-campur. Dan minumnya tuh per gelas. Itu alasan minumnya per slokinya. Itu kesel banget ya kalau ada yo pernah biasa kayak dinikmati bos ya. Dinikmati. Persloki pun nikmatin kan? Iya, karena itu akan membuat kamu lebih gini. Kamu tahu gak sih kenapa alkohol dicampur sama musik? Karena kan BPM-nya diatur. Iya. Kalau tiba-tiba kamu digojok, jantungmu udah 160 BPM, si DJ-nya tuh baru mulai coy. Kamu udah resek nyari gara-gara. Terus senggol, apa kau? Apa kau lihat? Gitu. Kau kan ini kan kau Iya DJ dong. kan. Mungkin nggak kamu tiba-tiba di awal-awal langsung Main hardstyle. oh, nggak mungkin dong, nggak mungkin dong. Pelan-pelan dong masih. Pelan-pelan. Iya, itulah. Oh gitu. Thank you for info loh, Dok. Semuanya jadi make sense dong. Maksudnya kenapa nih? Enggak. Ya, semua jadi clear aja, kelihatan aja, jelas gitu. Jelas. Oke. Jadi kenapa kok mereka tahu aku enggak ya? Thank you ya dok ya. Oh. Di sebelah kiri dokter. Ngebut, Tapi dia maunya ngebut. kenapa Mau yang sih? ngejer. Nah, itu banyak masalah itu. Nggak ada bedanya. Orang yang alkoholik kalau masalah, dia langsung pengennya itu sebotol. Karena dengan sebotol dia langsung nggak sadar. Jadi alter egonya keluar.
alter ego tuh nggak bisa keluar kalau kita logis. Jadi kalau kita logis, sadar nih, kita sadar. Ini kan kita dilihat banyak orang, berarti kita tahu baik dan buruk dong. Betul. Tahu konsekuensi. Betul. Nah, ini waras. Betul. Nah kalau misalkan dia langsung minum buru-buru, itu kan dia logikanya kan di bagian otak bagian depan tuh membedakan baik buruk langsung hilang. Itu yang keluar pure alter egonya. Fenomnya tuh dok ya. Ya di dalamnya, iya. Iya. Jadi kalau alter egonya misalkan lagi sedih, dia bisa nangis-nangis. Karena apa ya? Gak ada kok, gak ada briefing ya. Kalau alter egonya misalkan anak kecil, misalkan dia di pas masa kecilnya orang tuanya gini atau dia lagi permasalahan pelik banget, nanti alter ego anak kecilnya yang keluar. Ini nggak tadi dokter bilang ini nggak di briefing nih. Enggak. Kenapa emang? Nggak apa kayak Kita kayak ada segmen baru deh dok. Jadi kalau misalkan teman-teman punya teman gitu kan, Punya lagi teman. nongkrong, dia tuh buru-buru naik botol, terus resek, nah reseknya tuh alter egonya. Ya dilihat dia lagi bahas apa tuh. Kalau yang dibahas topik itu terus sambil nangis-nangis, oh berarti alter egonya tuh masalahnya terpendam banget. Iya gitu. Kan ada psikolog kan kemarin kan? Iya dok. Untuk memancing alter ego tuh harus dibuat kayak gitu. Dari ketahuan. harusnya Oh gini. Kalau alter egonya ketawa-ketawa. Wah, kalau dia marah-marah suka mukulin orang. Berarti dia ada permasalahan pelik yang membuat emosi dipendem terus. Makanya ketika alter ego keluar mukulin orang. Itu bahaya itu. bahaya. Kan sering kan kayak alter ego keluar tuh saudara yang nggak apa-apa bacok-bacokan. Iya. Yang kasus tuh kayak kakak adik mabuk tiba-tiba ditusuk kakaknya atau temennya ditusuk. Atau mungkin selama ini dia tuh kesel sama si A tapi dipendem. Biasa, Begitu iya. dia alter egonya keluar, dia nggak sadar. Jadi kalau nangis ya tuh berarti masalahnya dipendem. Jadi dia nggak bisa cerita. Hanya bisa cerita kalau ada alkohol. Makanya jadi alkoholik. I see. Beda kalau orang yang ngecil, dia nggak punya masalah atau memang pure hanya untuk mingle atau nongkrong, dia minum tuh sloki, Iya, sebotol iya, habis iya. beli lagi. Iya, Kalau iya. langsung, Banyak masalah tuh dok ya. gila. Masalah ya. Di botol sampai 9 gitu banyak masalah. Banyak ya. Oh, campur-campur. Kalau 9 gitu, berarti Nah, terus masalahnya permasalahan kedua, orang yang mentraktir ini harus dicek. Ketika dia mentraktir, dia lebih sering menyenangkan orang atau menyenangkan diri. Menyenangkan orang. orang. Berarti dia ada penderitaan yang dipendam. Kenapa itu? Gak apa-apa sih dok. Gak apa, dok. Ya, ini segmen baru ya. Iya. Dok ya. Dok, thank you dokter Tita. Hashtagnya now I know. Itu soalnya khusus. Jadi pada orang yang punya banyak masalah dipendam, dia tuh namanya kalau kamu pernah baca, teman-teman netizen baca namanya savior bias. Bias. Savior Savior. penyelamat. Jadi Ah, dia ya. tuh merasa karena dia tuh sudah punya, dia merasa harus menyelamatkan sekelilingnya. Oke. Itu kalau di pertemanan agak dangerous karena kebahagiaannya dia, validasinya dia itu adalah menyelamatkan kawannya. Dan dia merasa caranya dia itu yang paling cocok buat kawannya. Terus kawannya jadi annoying. Lah, ini hidup gua kenapa lu ngatur-ngatur? Ya kalau lu gak gini lu gak akan survive coy. Tujuan gua tuh baik biar lu hidup lu survive. Nah, itu contoh savior bias. Ciri khasnya dia suka menyenangkan orang. Kalau happy harus dibagi. Tapi lupa sama kebahagiaan diri sendiri. Enggak, karena dulu aku gitu. Jadi Gimana sembuhnya tuh dok? sembuhnya tuh ketika punya hobi, dikasih waktu momen sendiri. Momenku sendiri itu pas sepedaan jarak jauh sama lari. Jadi aku tanpa headset bisa tahu diriku tuh kayak apa. Kalau kita tidak pernah ada momen sendiri, wah itu bisa gila pak, suatu saat. Bisa gila. Worst case-nya itu bisa depresi tapi yang berat. Sekali kena masalah, berat. Misalkan gini, amit-amit, misalkan si A ini masih saver bias, suka traktir, suka apa, alter ego baru keluar. Tiba-tiba kalian pergi. Ya itu, depres pasti. Gitu. Enggak, itu bukan siapapun ya. A-nya itu apa? Ada si B lah, si B. B-nya itu YB. Tapi itu tuh ngeselinnya adalah permasalahan itu tuh sering tidak dianggap sepele karena mungkin aku ngeselinnya tuh kalau lihat follower ya lu kan kaya raya masa sudah kaya gak pernah bersyukur. Nah depresi atau permasalahan hidup itu tidak ada kaitannya sama finansial. Benar. Itu yang harus orang tahu. Jadi bisa jadi dia miskin secara finansial tapi dia happy hidupnya.
Jadi dia nggak masalah. Atau dia tuh kaya secara finansial tapi secara psikis tuh dia hancur lebur. Jadi dia kebahagiaannya itu membagikan uang gitu loh. Piye ya? Aku pernah ketemu soalnya pasien di rumah sakit jiwa Magelang, itu hobinya Izin ngerokok tuh. kok tumben. Oh iya, nggak apa-apa. Kok pergi dia? Itu Merasa mau rokok. merasa asem ya. Jadi itu dia hobinya bagi-bagi itu sebenarnya perlu ngobrol lebih lanjut kalau misalkan masalahnya nggak kelar. Dangerous itu. Salah satunya harus Di situ tuh. Nggak apa-apa. Salah satunya harus distract sama Hobi. nyari hobi. hobi. Jadi dibiarin sendiri. Harus sendiri. Hobi yang bisa sendiri, nanti dia bisa recover. Kalau aku dulu recovernya hampir 4 tahun. 4 tahun. 4 tahun. Baru aku dilem. Makanya aku tuh lari nggak bisa sama orang. Gitu. Getar dikit egonya Dok, keserang. kalau misalkan punya teman yang depresi, sebenarnya kita mesti ngapain sih, Dok? Iya, berat. Jangan pernah ngomong, ya lu mah enak, gua kan. Jangan pernah ngomong itu. Apa hal? Orang depresi itu ada 2. Kalau dia suka cerita, dengerin aja. Dia nggak butuh pendapat kita, dia nggak butuh validasi kita, dia hanya butuh didengar, itu toh. Jadi mau dia serese apapun dengerin. Karena aku pernah kemarin temanku yang mabuk, pas lari karena aku enggak, dia nangis di depanku terus. Ya tak dengerin, ya itu seneng dia. Besoknya dia lega. Itu yang pertama. Kedua, yang repot itu kalau nggak mau cerita. Nggak mau cerita, tapi di luar tuh happy, tapi dia nggak mau cerita. Ini agak berat. Nah, kalau kayak gitu, harus dimotivasi untuk sendiri, break dari Kebiasaan, break dari break dari rutinitas. Dari rutinitas, ya. Mencari bukan break. Kalau rutinitasnya misalkan kerja 9 to 5, ya dia break dari situ dulu. Mau cuti gitu Iya. berapa hari Iya, liburan. betul. Jadi memang betul definisinya kalau ada orang depresi itu kadang tergantung. Nah, kalau kamu punya temen yang kayak gitu, lihat temenmu itu depresi kenapa dulu. Kalau dia memang hobi cerita, dengerin. Jangan di-compare. Karena dia nggak butuh pendapatmu. shit. Iya benar. Kalau kamu ngasih pendapat salah, dia besoknya bisa suicide. Nah, itu yang aku lihat di Twitter sama di TikTok. Ada orang curhat terus di komen kan. Yang karena memang mungkin dia menggunakan medsos buat pelampiasan. Yang paling parah ada orang depres menggunakan fake account untuk melampiaskan kekesalannya. Itu ada. Dulu aku benci banget sama hate speech. Dokter Tirta Rambut Pink kan resek karena aku nanggepin semua haters kan. Ternyata aku baru belajar banyak orang menggunakan fake account itu buat melampiaskan emosionalnya tok. Karena pusing di dunia real. Jadi diceng-cengin aja. mereka depresi sebenarnya. Iya. Itu ternyata. Itu tapi lu nggak apa-apa kan? Jadi nggak enak aku. Nggak apa-apa. Aman, Dok. Aman. Dok, gara-gara olahraga emosi dokter jadi stabil gak? Atau Iya, lebih stabil. Kebetulan lebih stabil. olahraga? Kebetulan, tapi nggak harus. Ada orang yang olahraga jadi emosional. Jangan olahraga. Contohnya boxing. Bukan, bandingin data. Jadi iri. Kok temenku, misal Aloy nih, misal gini deh. Misal dia tiba-tiba lari, lu lari. Tiba-tiba dia half marathon bisa cuma 1,5 jam. Padahal nggak pernah latihan. Iri dong. Iya. Anjing kok bisa ya Aloy. Nah, itu yang ngebuat stres. Ada orang kayak gitu. Oh, kompe. Kompe. Jadi pertemanannya nyaman, pas lagi lari atau sepedaan malah jadi toksik. Pecah berantem. Oh. Karena kita nggak tahu loh ada bakat atau apapun. Contoh nih, si Arab kan genetiknya tiba-tiba bagus semua. Nah itu kan tiba-tiba kalau dia nge-gym tiba-tiba gampang jadi six pack, terus kita 2 tahun nggak jadi, orang tuh pasti iri. Netizen contohnya, wah ini steroid nih, ya itu contohnya. Toksik. Jadi nggak selalu, kebetulan di aku olahraga. Kalau di kamu musik ya nggak apa-apa. Ada yang temanku musik, jadi diem di dalam rumah tuh cuman dengerin apa itu turntable ya. Terus dengerin 2 jam, udah gini doang. Terus baru keluar, damai lagi. Nggak harus olahraga juga. Apa ya? Nggak apa-apa kan? Lagi dengerin kan dari tadi. Dok, aku penasaran soal begadang, Dok. Katanya organ itu ada jam kerjanya sendiri ya dan nggak bisa digantiin ya. Sebenarnya organ tuh berfungsi 24 jam. Cuman pas malam itu aktivitasnya yang berkurang itu jantung, pencernaan, otak tuh dia menurun sampai separuh. Tujuannya biar rehat. Waktu malam. Ya, hanya waktu malam. Karena di malam itu kita ada hormon melatonin untuk membedakan malam atau siang. Cuman ada hormon melatonin. Cuman bukan berarti karena kalau di malam, kalau kita tidur siang, kita nggak recovery, kita recovery, cuman nggak semaksimal malam. Makanya begadang ada jatahnya. Makanya kalau ada orang kemarin yang jaga malam terus, kayak karyawan pabrik, musisi, petugas palang kereta, dokter tuh nggak bisa dicegah. Setidaknya mereka kan tahu. Makanya kalau pas begadang ya
protein aja. Jadi aku selalu bilang temanku yang DJ biasanya, beberapa yang kerja di Zodiac ya, karena kan dulu aku sering ke sana. Aku selalu bilang setidaknya pas kamu kerja jangan minum. Kamu minum pas jangan kerja. Relate gak? Jadi pas kamu kerja minumnya dikit atau jangan sampai mabuk. Tapi pas kamu nggak kerja silakan kamu chill. Oke kan nggak mungkin dong nggak minum kan kerjanya di klub. Oh ya oke. Sejak saat itu dia lebih normal hidupnya. Mau nanya lagi dok, itu cara badan ngebedain siang sama malam tuh maksudnya gimana? Ya ada hormonnya. Ada hormonnya. Ya namanya melatonin. Jadi tubuh kita itu ada hormonal yang kayak tahu ini malam nih. Makanya kalau kamu pesawat ada jet lag. Karena tubuhmu jadi bingung, perasaan di Indonesia malam deh, pas di sini kok jadi siang. Nah, itu jet lag jadinya. Oh, ada hormon. Iya, ada hormonnya. Ya nggak apa-apa kan? Soalnya kamu jadi drop moodnya. Ada salah ngomong? Enggak. Drop. Memproses. Orang juga mikir ya. Yuka penghitung pertanyaan. Beyond kesehatan lebih utama. Ya kalian belum break ya. Aku belum pernah lihat kamu break masalahnya. Kayaknya kamu tuh, saranku sih kalau sebagai pernah ketemu Arab di Gading sampai sekarang kayaknya harus pernah. Jepang dia. Ke Jepang, kemarin September sempat ke Jepang 2 minggu. Tapi konten. Enggak ada kamera, nggak ada kamera. Ya, harus break. Bener jalan-jalan doang ya. Ya harus break setahun sekali. Kalau nggak gila kau Arab. Ya. Gila itu. Soalnya aku pernah di titik gila itu recovery masih itu sendirian. Tapi cocok ya, nggak ada apa-apa kan? Nggak enak nih, nggak enak. Aman ya. Dok, lari bisa bikin tua. Ya, enggak. Soalnya gini dok, kasih tau ya. Kasih tau apa? Soalnya kurang lebih yang tadi diceritain itu yang kita suka ledek-ledekin dan bercandain make fun ke Arab. Oh ya? Ya Arab tuh orangnya gitu, dia tuh. Dan semua dan yang kita kita bilang tuh bener, iya, bener. itu on point. Oh yang kita dardir, kok bener semua gitu. Kocok, bener. Benar. Viewers pun tahu dok itu. Dia adalah tipikal orang yang lebih senang kalau orang lain senang dulu. Makanya itu saya bias ya. Jangan Rab, Itu jangan ragu-ragu. Server bias itu akan mulai gila kalau circle hilang. Temen tuh nggak ada yang abadi. Jadi satu-satu yang bisa nolong kita ya diri kita. Jadi iya kalau dulu tuh kan aku server bias. Cuman kalau advice ku yang terakhir tuh ketika nanti kamu tua, nanti yang bisa menemani kamu itu hanya orang yang paling dekat sama kamu. Misalnya istri anak tuh. Nggak harus teman dekat. Nah, malah yang paling yang kamu harus pastikan adalah kalau validasi masih menolong orang yang kamu tolong ketika tua itu belum tentu akan nolong balik. Nah itu yang harus kamu garis bawahi. Dan mereka tuh sebenarnya nggak peduli dia nolong kamu apa enggak. Tegas saja. Jadi ini teman aku nolong, that's it, selesai. Kamu nolong, that's it, selesai. Tapi jangan kamu terusin dan merasa responsibel bahwa dia tanggung jawabku. Oh iya. Itu yang harus dikurangi. Bedain. Kalau nggak gila kita. Soalnya biasanya orang-orang seperti itu wafatnya stroke pak. Karena kebanyakan mikir, penyempitan pembuluh darah ber. Setua ya kita, 36 ya. 37. Iya, aku 34 ya. Pola pikirnya udah beda ya. Agak dalam ya. Lumayan, tapi ini Tapi yang... itu aku nggak bermaksud loh ya. Enggak, ini juga enggak. Iya, Kita juga Enak aku. Enggak dong. Justru jadi tahu. Bagus, malah bagus.